warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Hadirin para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja yang tiada terhingga, puji yang tiada bertepi, serta rasa syukur yang tiada terukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sadar ataupun tidak sadar bahwa setiap detik dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kenikmatan yang kadang terlewat, yang kita lupa untuk bersyukur atasnya. Maka Allah bertanya di dalam surat Ar-Rahman dengan beberapa kali pertanyaan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana yang kau dustakan? Napas dikasih, betul? Makan dikasih, minum dikasih, tidur masih enak, ibadah masih dibimbing, iman masih ada. Alhamdulillah. Yang paling gede mah bukan nikmat makan, bukan nikmat minum, tapi yang paling nggak bisa dibeli nikmat iman. Mau beli di mana? Di Superindo, di Indomaret, di mall ada yang jualan iman? Ada refillnya isi ulang? Nggak ada. Kalau urusan nikmat makan, binatang makan, manusia makan. Kalau urusan nikmat tidur, manusia tidur, binatang tidur. Tapi urusan iman, tidak semua makhluk Allah diberikan iman. Makanya alhamdulillah kita mah diberi iman, ya bersyukur kepada Allah. Tanpa iman kita mungkin sudah goyah, betul apa enggak? Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang kuat. Kita tidak akan menjadi hamba yang penuh harapan. Melainkan tanpa iman kita akan menjadi hamba-hamba yang putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan iman kita dipelihara sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling ikhlas, Nabi yang paling suci, Nabi yang penuh cobaannya, Nabi yang tidak berhenti-henti dihina, Nabi yang tidak berhenti-henti dihalangi dakwahnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di akhirat kelak dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ya Allah, Nabi mah ujiannya banyak. Ketika pertama-tama memproklamirkan diri menjadi nabi, diboikot 3 tahun, gak bisa dagang.
3 tahun gak bisa berpolitik, 3 tahun tidak boleh mengadakan akad nikah, sampai kelaparan makan dedaunan. Sampai ke situ bapak-bapak ujiannya. Ibu-ibu nyampe gak sampai kelaparan bener, sampai gak punya makanan, sampai metikin daun di pohon buat makan. Pernah sampai segitu? Kayaknya gak nyampe. Pernah gak bapak-bapak, ibu-ibu diuji oleh Allah sampai perut ini lapar banget, gak ada nemu makanan, diganjel pakai batu tuh perut? Gak pernah. Maka Nabi ujiannya banyak. Pernah gak ibu-ibu dihina satu RW? Bapak-bapak dihina satu RW? Pernah gak dikucilkan orang satu RW? Gak pernah. Nabi hampir satu Mekah menghina. Nabi hampir satu Mekah menganggapnya tukang sihir, tukang tipu. Masya Allah, ujiannya berat. Makanya Nabi diperintah hijrah oleh Allah menuju kota Madinah. Apakah nabinya yang pengen pindah atau diperintah, Pak? Saya udah gak kuat dihina di Mekah. Saya udah gak kuat nih dicemooh di Mekah, mending pindah aja dah. Nabinya yang pengen pindah apa disuruh Allah pindah? Diperintah Allah. Nabi mah dihina, terima. Dicemooh, terima. Tapi ada seruan untuk berhijrah, maka Nabi pun hijrah. Jadi pindah bukan gara-gara gak kuat, pindah bukan gara-gara sudah tidak bisa menghadapi orang-orang Mekah, tapi pindah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai umatnya semakin mencintai Kanjeng Nabi, sehingga dengan cinta itu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini menjaga daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang kecil-kecil, yang sudah banyak orang tinggalkan, yang sudah banyak orang lupa melakukan sunnah-sunnah kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah annaman, sesungguhnya orang hafadho, yang menjaga fi adatihi, dalam kebiasaannya. Orang yang biasa beraktivitas sehari-hari, dia menjaga apa? Alal adabi an-nabawiyati, atas tata krama para nabi. Artinya menjaga sunnah. Orang ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari tidak melepaskan dari adab-adab nabawiyah, dari adab-adab kesunahan, maka akan seperti apa? Hafidhahullahu minat ta'addi ila ma wara'aha minal a'mali wal akhlaqi ar-radiyah. Maka orang yang mau ngapa-ngapain melaksanakan adabnya. Ada orang mau pakai baju, pakai adab pakai baju. Ada orang mau pakai mukena, ada adab pakai mukena, dia pakai. Ada orang mau wudu, pakai adab wudu. Ada orang mau sholat, pakai adab sholat. Maka bagaimana? Maka Allah akan jaga orang tersebut sampai menjadi akhlak yang muncul dari dirinya, akhlak yang baik. Jadi kuncinya, orang bisa berubah jadi baik itu kalau menjaga adab setiap aktivitas. Contoh, bapak-bapak mau sholat, itu pertama mau masuk musola, pertama mau masuk masjid, adabnya bagaimana? Masuknya pakai kaki kanan, itu adab. Kadang kita udah lupa, sudah tidak menyengaja langsung celonong masuk, betul apa enggak? Mau ke masjid mau ke musola, main masuk aja. Padahal adabnya yang kecil, melangkahkan kaki dengan kaki kanan, itu adab. Itu tata krama. Tapi sudah mulai banyak ditinggalkan. Sunung masuk ke masjid,
Sunung masuk ke musola tanpa memperhatikan kaki kanan apa kaki kiri contohnya. Terus kalau masuk masjid, kalau masuk musola ada doa. Kalau masuk masjid ya Pak ya, doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Udah banyak yang ninggalin. Masuk masjid, masuk aja. Padahal itu adabnya untuk baca doa sebelum masuk ke dalam masjid. Begitu setelah masuk masjid, kita dianjurkan doa untuk i'tikaf. Sudah banyak tuh ya. Sunnah melangkah dengan kaki kanan. Satu, nilai ibadah. Terus kita doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dua, nilai ibadah. Terus begitu masuk ke dalam masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Tiga, nilai ibadah. Habis itu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul musola ada nggak? Kalau musola bisa apa enggak ya? Musola bisa apa enggak? Apakah tahiyatul masjid doang? Apa tahiyatul musola ada? Ya yang selama ini ada tahiyatul masjid. Maka beda antara musola dengan masjid. Ini masjid apa musola? Musola. Apakah bisa i'tikaf di musola? Bisa i'tikaf di musola? Bisa menurut sebagian kecil para ulama. Tapi menurut sebagian besar mayoritas ulama, i'tikaf bisanya di masjid. Ada juga yang memperbolehkan di musola. Makanya tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan ada i'tikaf bareng di musola. Kalau menurut ngikutin jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama nggak bisa namanya i'tikaf di musola. Paling ya qiyamul lail. Bapak-bapak qiyamul lail di musola, qiraatul Quran tilawah di musola, baca wiridan di musola, baca Quran di musola. Tapi yang namanya i'tikaf itu kalau mayoritas ulama hanya di masjid. Paham Bapak-bapak ya? Terus ada nggak tahiyatul musola? Nggak ada. Adanya tahiyatul masjid. Ada yang memperbolehkan, hanya kecil ulama. Kenapa tahiyatul musola ada? Karena Nabi ketika Isra Mi'raj di gunung Nabi, di gunung Tursina, sholat 2 rakaat. Di gunung Tursina, menghormati tempat. Bukan nyembah tempat ya, menghormati tempat. Gunung Tursina tempat apa? Tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Bukan Allahnya ada di situ, hanya Nabi Musanya yang ada di gunung Tursina. Terus ke Bethlehem Nabi melesat. Nyampe di Baitul Lahmi. Nabi sholat 2 rakaat pula di situ. Tempat apa Baitul Lahmi? Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi sholat di situ menghormati tempat lahirnya Nabi Isa. Melesat lagi Nabi ke Yasrib. Yasrib itu mana? Sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Sekarang namanya Madinah. Terus Nabi sholat di situ 2 rakaat. Kenapa sholat di situ? Menghormati tempat yang mana nantinya akan menjadi tempat hijrah Rasulullah SAW. Ini adalah cerita tentang Isra Mi'raj. Bentar lagi kan kita ya, bulan Rajab. Besok kali ya. Apa sekarang? Ini tanggal berapa sekarang? 29 sekarang. Besok kan masuk tanggal 1 Rajab ya. Besok masuk 1 Rajab. Doanya gimana? Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana. Gitu kalau dulu mau masuk bulan Rajab sholawatan di musola. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna ramadana yassir lana umurana. Mulai besok dah doa itu ya. Ya Allah, berkahi bulan Rajab saya, berkahi bulan Sya'ban saya, dan sampaikan umur saya pada bulan suci Ramadan, dan permudah segala urusan-urusan saya. Amin Allahumma amin. Tuh adab. Kata Sahibul Risalatul Mu'awanah mengatakan, barang siapa yang selalu menjaga adab-adaban, tata krama dalam setiap aktivitasnya, maka dia akan dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang baik. Minum ada adabnya apa tidak? Ada. Boleh berdiri apa enggak minum? Enggak bisa berdiri? Enggak boleh berdiri. Minum apa gelegek? Apa satu teguk? Satu teguk, alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah. Wow, arang-arangan wis. Angel lah ya ngelakonane. Ini cerita bahwa orang yang menjaga adab maka dia akan dihiasi dengan akhlak. Wa hasala 'alal masalih wal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah tuh. Orang yang selalu menjaga adab akan datang kemanfaatan di dunia dan kemanfaatan tentang agama. Agamanya tambah kuat, dunianya tambah berkah kalau menjaga adab. Langsung loncat. Wa'lam annahu yambagi laka. Wa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya, yang bagi penting, laka bagi kamu, ayyusaddiro jami'a umurika bismillahi. Penting bagi kita setiap melakukan apapun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan Allah. Terus pernah Siti Aisyah diperintah sama Nabi, Aisyah, ini mau maghrib, tutup pintu rumah, tutup jendela rumah, tutup tempat minum, tutup tempat makanan, nanti dimasukin setan. Terus kata Siti Aisyah, wahai suamiku, bukankah setan bisa tembus ke tembok? Bukankah setan bisa tembus ke jendela? Bukankah setan bisa tembus ke tutup gelas? Kata Rasulullah, benar. Setan bisa tembus ke tembok. Setan bisa tembus ke tempat minum. Tapi kau tutup dengan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Secara fisik kita tutup jendelanya, secara fisik kita tutup pintunya, tapi secara gaib kita tutup dengan asma Allah. Maka setan tidak pernah bisa masuk dengan tempat yang sering disebutkan asma Allah. Ya Bu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus dari berkah. Bapak-bapak mau makan kan bagus ya, buat menambah kekuatan, buat mengisi, memelihara tubuh, menjaga amanah Allah. Kalau nggak bismillah, maka keberkahan dari makanannya hilang, nggak berkah. Mau pakai baju, bajunya bagus. Mau pakai sendal, sendalnya mahal. Tetap kalau tidak memakai bismillah, sebagus apapun baju, semahal apapun sendal, terputus dari berkah.
mau apapun, minum, makan, pakai baju, masuk rumah, mau tidur, apalagi mau mandi, bismillahnya kalau mau mandi udah di dalam kamar mandi, nggak usah dikencengin, cukup di dalam hati, karena di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut asma Allah. Paham bapak-bapak sampai situ? Jadi nganggo bismillah. Ini kata ulama ini, sudah banyak yang melupakan adab-adab kecil yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi fa inna sita, apabila engkau lupa antusamma, untuk membaca bismillah fi awalil amri, dalam segala urusan, fakul ida tadzakarta, maka ucapkan ketika kamu ingat. Waduh, pakai baju lupa, udah kepake, lupa baca bismillah. Lagi makan tengah-tengah baru ingat, lupa saya baca bismillah. Gimana bacanya jadinya? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bapak-bapak lupa makan bismillah di awal, ingatnya di tengah-tengah, maka bacanya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hafal Pak Bu? Hafal ya? Coba bareng 1, 2, 3. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kurang kompak ah. Ya kompak. Ya, kompak bareng. Kalau lupa di tengah-tengah baru ingat bismillah, bacanya Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wajtahid an la tadkhula fi syai'in minal adati ila binyatin sholihatin. Yang kedua nih, tadi pertama baca bismillah dalam setiap segala perkara aktivitas yang baik. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalau mau apa-apa niat. Udah lupa kita. Pakai baju, pakai aja. Pakai sendal, pakai aja. Emang ada niatnya Ustaz pakai baju? Ada. Emang ada niatnya Ustaz pakai sendal? Ada. Emang ada niatnya Ustaz mau gelar sejadah? Ada. Semua harus diniati dengan niat yang baik. Ya Allah, saya niat pakai baju, niat nutup aurat pertama. Itu jangan asal pakai doang. Jadi kalau kita niatin menutup aurat, maka ketika pakai baju itu udah bernilai ibadah. Tapi kalau bapak-bapak cuma pakai doang, walaupun niatnya untuk pakai sholat, pakai bajunya belum bernilai ibadah, karena belum diniatin untuk ibadah. Fa'idha labista, apabila engkau memakai siyabaka kepada bajumu, fanwi bihi satro auratika atau sitro auratika allati amarakallahu bisitriha. Di sini dituntun, kalau engkau memakai baju, maka niatkan kita ini menutup aurat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, niat ingsun nganggo klambi nutupi aurat lillahi ta'ala. Jadi diniati pakai bajunya nilainya ibadah. Kan ada orang yang niat pakai baju karena aleman. Ada enggak, Pak? Apa kondangan contohnya, kondangan. Apa kondangan nganggo batik sing larang. Batiknya Pak SBY. Nah, dulu ketika Pak SBY jadi presiden, itu batiknya viral itu. Kalau ibu-ibu pergi ke mall metropolitan di MM, ya disebutnya MM ya. Di MM itu ada toko jas, ada toko celana, toko kemeja. Dulu di situ jual batiknya Pak SBY di toko namanya Jackerton. Nah, itu ada batiknya Pak SBY itu, yang biru di sini di tengahnya ada apanya gitu kan? Ya kayak Pak Sokip lah, segitu mirip-mirip gitulah. Cuman batik dulu ya. Itu harganya berapa? 2,5 juta yang paling murah. 2,5 juta
setengah. Nganggo iku saya niat apa enggak diniatin tapi hatinya kerentek. Wah, nganggo iki ben di alam wong supaya dipuji orang. Wah, itu niatnya sudah bagus apa enggak? Hah? Niatnya jelek. Semahal apapun niatnya jelek bakal jadi dosa. Paham Ibu Bapak, paham? Jadi niat itu kudu niat, Pak. Ya Allah, niat kula nganggo peci nutupi botak, ya udah hanya sebatas nutupin botak. Tapi kalau bapak-bapak niat nganggo peci, ya Allah, niat nganggo peci ngejalankan sunnah Kanjeng Nabi supaya sholat ini tidak kecer rambutnya. Paham boten? Lillahi ta'ala. Pakai peci. Oh, pakai peci supaya dianggap orang soleh. Isu angel. Tujuannya sudah jelek. Nganggo sorban, ya Allah, niat iksun nganggo sorban supaya diaku sebagai ustad. Waduh, jelek. Kalau nggak pakai sorban nggak pantas. Wah, ini udah jelek. Ya Allah, niat ingsun nganggo sorban ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sholat pakai sorban dengan sholat tidak pakai sorban bandingannya 70 derajat. Wong sholat nganggo sorban dengan orang sholat yang tidak pakai sorban itu ketinggalan 70 derajat. Kalau jamaah berapa derajat? 27 derajat. Orang sholat jamaah 27 derajat, orang tidak jamaah 1 derajat. Itu pun kalau benar baca surat Al-Fatihahnya. Kalau nggak benar, mungkin 0,00 sekian derajat kalau diterima, ya. Tapi kalau jamaah, bapak-bapak Fatihahnya masih balelol, insya Allah derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda. Pakai sorban niat anut Kanjeng Nabi, pakai siwak. Gak ada siwaknya, saya nggak bawa. Niat ingsun istiak nganggo siwak. Sunnah karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keratak sunnah. Berapa bandingannya? Salat yang pakai siwak dengan yang tidak pakai siwak sama 70 derajat. Yang pakai siwak 70 derajat, yang nggak pakai siwak nggak dapat. Ya Allah, niat ingsun nikah, ngejalankan sunnah Kanjeng Nabi, memperbanyak generasi umat Kanjeng Nabi, anut ajaran Gusti Allah, lillahi ta'ala. Sholat dia setelah nikah. Berapa derajat perbedaannya sholat orang yang sudah nikah dengan orang yang belum nikah? Sama, perbedaannya 70 derajat. Yang sudah nikah kalau sholat dia dapat 70 derajat, yang belum nikah ketinggalan 70 derajat. Sudah nikah, pakai sorban, pakai siwak, berjamaah, wah, tumpuk-tumpuk derajatnya. Yaitu kadang sudah lupa kita dengan adab-adab yang diajarkan Nabi, sehingga tidak mendapatkan derajat yang begitu mulia dengan hal-hal yang begitu ringan. Siwakan ringan, nganggo sorban ringan. Oh, Ustaz, saya bukan Ustaz kok nganggo sorban. Emangnya sorban pakaian Ustaz doang? Boten, Pak. Makanya kalau di kampung ngelihat Jumatan, itu orang-orang pakai sorban, ya kan? Lihat di Depok lah, jangan jauh-jauh di Depok. Kalau bapak-bapak Jumatan di Depok, di Sawangan, rata-rata orangnya itu berangkat Jumat pakai sorban. Terus pakai baju putih. Makanya sulit ngebedain ini mana khotibnya, mana makmumnya, mana jamaahnya. Sampai sak belakang jubahan, gamisan, putih-putih, pakai sorban. Waduh, pas ditanya masih ikro 5 kan? Ya nggak apa-apa. Kan urusan sorban bukan urusan ikro 5, urusan khotam Quran, urusan apa enggak. Itu ngikutin sunnah Nabi.
Ente bukan ulama, bukan apa, pakai sorban. Lah gak apa-apa orang saya nggak ngaku ulama kok gitu loh Pak. Paham nggak? Kalau digituin umpama sama temennya, wah ente so alim, so suci, so ahli ibadah, bukan ulama, bukan kiai kok pakai sorban. Lah, apa hubungannya sorban dengan keulamaan? Apa hubungannya sorban dengan kealiman? Gak ada. Sorban itu adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memang saya orang bodoh, tapi saya ingin mengikuti langkah laku lampai Kanjeng Nabi. Lah siwakan dia gak ada hubungannya Pak. Siwakan kan bukan ulama udah siwakan, bukan kiai siwakan. Lah gak ada hubungannya. Siwakan ya siwakan karena sunnah Kanjeng Nabi. Kadang kita malu kalau digituin ya. Kalau sorbanan malu ya Pak ya, ke masjid sorbanan gitu. Karena di Depok itu Sawangan rata-rata sorbanan loh Pak. Jumatan sorbanan, jamaah maghrib sorbanan. Ini isanya berapa? Jam 7:30 kan ya? Wes. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi sitra auratika allati amarakallahu bisitriha. Jadi kita niat pakai baju, niatnya nutupin aurat. Wabtadi bil yumna fi nahwil qomis ya. Dahulukan memasukkan tangan kanan ketika memakai gamis. Dahulukan tangan kanan. Pakai baju maksudnya pakai kemeja juga sama, dahulukan tangan kanan. Udah lupa. Ngajarin anak juga udah lupa begitu-begitu ya Pak ya. Kita kadang-kadang pakai kaos blus aja, blus asal masuk. Ibu-ibu pakai mukena sambil berdiri kadang-kadang. Ya, mukena sambil berdiri. Apa? Bawahannya juga sambil berdiri, geblus aja sambil berdiri. Pakai mukena itu duduk. Pakai atasan, pakai bawahan sambil duduk. Sama bapak-bapak sunnah juga pakai celana sambil duduk. Jadi jangan sambil gimana Ustadz pakai celana sambil duduk? Bisa, duduk aja, duduk set pas mau masukin ke pantat agak ngangkat. Itu sunnah. Apalagi pakai kolor sambil jalan ya. Aduh, bisa keplorot. Ntar ada lato-lato ya. Lato-lato. Warfa izaraka wa qamisuka ila nisfi saq. Fa in abaita fala tujawizni al-ka'ab. Jadi sunnah pakai celana, sunnah pakai gamis, sunnahnya pakai sarung di atas mata kaki. Mata kaki segimana sih? Segini doang, gak cingkrang-cingkrang amat Pak. Mata kaki masih normal segini. Ya, jangan sampai ngengser nyapu tanah. Itu dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nih? Waj'al kama qami sika ila rubsi wa ila atrafil asabi'. Nah itu. Jadi banyak hal yang sunnah-sunnah kita ini sudah meninggalkan. Kuncinya orang meninggalkan sunnah, maka suatu saat dia akan meninggalkan wajib. Orang sering meninggalkan wajib, suatu saat dia akan kufur. Naudzubillah min dzalik. Maka sunnah jangan ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Insyaallah iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Wajib bagi kita sebagai umat Nabi ngomong yang bagus-bagus saja. Benar. Kata guru namanya bukan itulah
Bukan pengajian jadi sifatnya kayak seminar gitu Pak. Kan ada sekarang magnet rezeki. Terus apalagi namanya judul seminarnya banyak lah. Magnet rezeki. Di situ tidak boleh ngomong satu kalimat pun yang negatif. Akan mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, macet. Jangan ngomong macet. Tapi bilang hari ini lagi banyak temennya. Gitu aja Pak katanya. Jadi kalau sudah ngomong macet, itu sesuatu yang buruk sudah terjadi kepada kita. Betul apa enggak? Tapi kalau lagi macet, kita bilang hari ini lagi banyak temen, berangkatnya bareng. Ujung-ujungnya macet. Jadi kalimat yang keluar dari lisan itu bukan yang negatif, yang positif, maka akan kembali sesuatu kebaikan kepada kita. Mogok, jangan bilang mogok, katanya gitu ya. Malah buat alasan ya. Iya, buat alasan. Menuju lambat macet. Macet, iya itu malah ibu angel itu ya, gawe alasan. Ya kalau mogok, jangan bilang mogok. Apa bilangnya kira-kira yang bagus selain mogok apa Pak? Motornya apa namanya? Motornya pengen disayang. Ayo mana itu Bang Jawa ya? Ya diendeng-endengin aja, dienak-enakin aja. Jaluk jajan. Motornya pengen disayang, motornya pengen dimanja. Yos, ngono iku lah. Katanya jangan terlalu banyak perkara yang diucapkan negatif, maka nantinya kembalinya perkara negatif. Semakin banyak yang kita ucapkan positif, maka akan banyak datang perkara kebaikan. Bahkan kata guru saya yang di Banten, ketika hatimu muncul harapan, buru-buru bilang amin. Bapak-bapak nih, umpama contoh, ada mobil lewat, bagus mobilnya ya, umpama contoh. Ya Allah, bagus benar mobilnya, semoga saya dikasih rezeki seperti itu. Langsung amin tuh mulut Pak. Iya amin. Walaupun hatinya yang ngomong amin. Terus kalau mulutnya yang berharap, hatinya harus amin. Ya, umpama ngomong mulutnya, ya Allah, rumah gede banget. Mudah-mudahan saya punya rezeki kayak gini biar bisa kumpulin orang banyak buat berbuat soleh, beramal di dalam rumah saya. Amin kata hatinya. Jadi kalau hati yang berharap, mulut harus segera menyambut amin. Kalau mulut sudah berucap harapan, maka hati harus segera menyambut amin. Jangan sampai berharap doang. Hati berharap, ya Allah, duitnya banyak bener tuh orang. Udah gitu doang. Gak ada amin, gak ada apa. Udah. Lebur, menguap. Terus di mulut, enak banget ya jadi dia ya. Nyari duit gampang. Istrinya cantik, keluarganya harmonis. Gitu doang udah. Hatinya gak bilang amin, gak apa-apa. Jangan. Harus bilang amin. Enak banget ya hidupnya, keluarganya kelihatan harmonis, anak-anaknya pada nurut. Ya Allah, semoga keluarga saya diberikan keharmonisan. Di mulutnya tuh hatinya amin, hatinya amin. Gitu itu. Ini baru saya buka tuh catatan ini tuh. Udah lama ini saya nyatet ya. Semenjak jadi santri. Di sini dikasih amalan. Bacaan ketika sujud terakhir. Kalau pengen musuhnya menjauh, baca surat An-Nas di sujud terakhir. Kalau pengen memperkuat akidah, di sujud terakhir baca kulhu 17 kali. Tuh. Ini untuk ustadz nih. Harusnya di sini ada dalam kurungnya lagi. Untuk ustadz. Memperkuat akidah. Nah, jadi ustadz akidahnya harus kuat. Semua kita juga ya Pak. Terus setelah ini syahadat gaib. Waduh, amalan apa nih? Dulu ya, masih amalan syahadat gaib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna malaikatan nabiyyin.
malaikatan naini. Setelah baca syahadat gaib, baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 700 kali. Untuk apa? Waduh, ini keren nih. Baca surat Al-Ikhlas 700 kali per hari. Untuk apa? Menarik khodam para pendahulu. Waduh. Ini catatan dulu ya Pak. Catatan zaman dulu. Nah yang ini tuh. Sahabat Ali ditanya oleh Fatimah. Nah, saya kasih tahu apa tuh. Ini tulisan saya dulu tuh. Sahabat Ali ditanya oleh Fatimah. Bila hatimu berharap, mulutmu amin. Bila mulutmu berdoa, hatimu harus amin. Tuh. Itu pertanyaan dari Siti Fatimah kepada sahabat Ali. Terus bapak-bapak kalau pengen hidupnya diberikan kelancaran oleh Allah, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, ada jalannya aja. Itu setiap bacaan mubin dalam surat Yasin, katakan, wahai malaikat kiromang katibin, jagalah saya. Kan ada di Yasin. Oh, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Ada yang mubin tuh, terakhirnya tuh. Ya kan? Umpama mubin, langsung baca, wahai malaikat kiroman, jaga saya. Pas kalimat mubin. Ya boleh bapak-bapak kalau mencatat, Pak Sokip catat ya. Oh deh. Setiap kalimat mubin itu katakan dalam diri kita, ya malaikat kiroman, jagalah saya. Tuh. Oh, ini banyak nih. Ayat Al-Baqarah 126 sampai 129, 40 hari sebelum ke Mekah. Oh, iya ini. 40 hari, saya masih berapa hari lagi? Baca ini berarti nih. 100. Iya, untung nemu nih kertasnya, Pak. Baca surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 129, 40 hari sebelum ke Mekah. Baca terus setiap hari, insya Allah diamalkan. Yang mau umroh, yang mau haji, 40 hari sebelum berangkat, baca surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Nah itu aja udah mau isya ya bapak-bapak. Nanti dilanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Maka berbicaralah yang baik-baik saja. Apapun keadaannya, katakan yang baik. Saya juga banyakkan mengeluh jadi pusing, Pak. Saya mengeluh gitu, capek. Jadi capek beneran. Apa namanya? Pokoknya kata-kata negatif itu jadi beneran ketimpa ke saya. Ya, bilang saja sedang berbagi rasa saking sayangnya sama istri, akhirnya yang merasakan hamilnya suami saya. Ini saya masih kelayangan baik gitu kan, itu merasakan ngidamnya istri biar berbagi rasa. Jadi apapun yang terjadi, katakan perkara itu baik. Jangan keluar dari lisan kita perkara yang buruk. Makanya kata Ustadz orang Bandung bilang, jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah mengolah agar kita bisa mengallah. Jangan mengeluh, banyak mengolah agar kita banyak mengallah. Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.